Dewa medis terkuat. Bab 15 Suara orang-orang tercinta. Di hutan liar di utara Sungai Yangtze, lolongan serigala setajam pisau. Akan tetapi, tidak ada satupun yang dapat menandingi jeritan memilukan dari leluhur 10.000 racun saat ini. Kisah menatap Xiao Chen. Kaisar. Xiao Chen memejamkan matanya, alisnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya terkepal erat, dan karena kekuatan yang terkumpul terlalu kuat, bahkan ruang di sekitar tangan itu tidak dapat menahannya, dan retakan pun muncul. Keluarga Liu. Liu Wushuang. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata leluhur 10.000 racun. Saat itu, keluarga Liu tidak setuju dengan pernikahannya dengan Liu Yunxuan, dan di antara mereka, Liu Wushuang adalah yang paling menentang. Dia sudah lama berniat menggunakan Liu Yunxuan sebagai pernikahan keluarga untuk membawa lebih banyak keuntungan bagi keluarga Liu. Jika Liu Yunxuan tidak bersikeras meninggalkan keluarga Liu dan kawin lari dengannya, dia pasti sudah dikhianati oleh Liu Wushuang sejak lama. Liu Wushuang menyimpan dendam dan melemparkan bayi perempuannya yang baru lahir ke tong sampah. Dia tentu saja tidak merasa lega. Menemukan leluhur 10.000 racun sesuai harapan. Saat angin bertiup, suara leluhur 10.000 racun berangsur-angsur melemah. Dia telah disiksa oleh Seven Kills dan hampir kehabisan napas. Xiao Chen kembali sadar dan berjalan ke sisi leluhur 10.000 racun. Kisah segera melepaskan leluhur 10.000 racun dan membiarkannya berlutut tak berdaya di depan Xiao Chen. Xiao Chen mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengetuk dahi leluhur 10.000 racun. Leluhur 10.000 racun memejamkan matanya karena lega, tetapi sesaat kemudian, dia merasakan sesuatu seperti angin musim semi. Segera setelah itu, semua luka di tubuh leluhur 10.000 racun dikembalikan ke keadaan semula. Leluhur 10.000 racun tak dapat menahan diri untuk memperlihatkan sedikit kebingungan di matanya. Apa maksudmu? Xiao Chen mengulurkan jarinya dan menempelkannya ke mulutnya. Set. Jangan bicara. Simpan tenaga karena kau harus bertahan sepanjang malam. Setelah berkata demikian, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berbalik dan pergi, lalu menghilang tanpa jejak dalam kegelapan malam. Wajah leluhur 10.000 racun menjadi semakin bingung. Pada saat ini, disertai angin sepoi-sepoi, leluhur 10.000 racun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil hebat. Di belakangnya, sepasang tangan sudah memegang bahunya. Leluhur 10.000 racun menoleh ke belakang dan menemukan bahwa dia tidak tahu kapan murid-murid yang tersisa telah mengelilinginya. Mata orang banyak itu memancarkan cahaya hijau samar dan sedikit cahaya merah tua, yang membuatnya merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Kau, apa yang kau lakukan? Keluar dari sini. Aku leluhurmu. Aku akan membunuh siapapun yang berani menentangku. Tetapi semua orang seakan-akan dirasuki setan, meneteskan air liur dan menyerbu dengan gila-gilaan. Leluhur. Hehehe. Jangan ke sini. Kalian binatang buas, apa kalian sudah gila? Aku adalah leluhur semua racun. Beraninya kalian melakukan pengkhianatan. Tidak. Teriakan menyayat hati sekali lagi bergema di seluruh pegunungan dan hutan belantara yang sunyi. Tetapi perbedaannya kali ini adalah Xiao Chen menyuntikkan cukup banyak energi ke dalam leluhur 10.000 racun untuk mempertahankan hidupnya selama satu malam. Malam ini, pikiran dan kesadarannya akan selalu paling jernih. Leluhur tua 10.000 racun yang dirundung duka dan marah membuka mata merahnya dan meraung ke langit. Liu Wushuang. Dasar binatang. Kau telah menyakitiku. Bersamaan dengan teriakan itu, tiba-tiba sebuah sosok terbangun di sudut ruangan sebuah rumah mewah yang jauh di kota sihir. Jangan bunuh aku. Suara itu membangunkan orang di sebelahnya. Sayang, ada apa denganmu? Apa kamu mimpi buruk? Aku tidak tahu kenapa, tetapi 2 hari terakhir ini, aku selalu memimpikannya wajah bajingan kecil Xiao Chen itu. Xiao Chen. Apakah dia suami kakakku, yang tangan dan kakinya dipatahkan oleh keluarga Lu dan dibuang ke sungai? Benar sekali. Aku bermimpi selama 2 hari terakhir ini. Aku bermimpi dia datang untuk mengambil nyawaku. Suamiku, apa yang kau takutkan? Keluarga Liu kita kaya dan berkuasa. Jika dia benar-benar berani datang, kita akan mencari pendeta Tao untuk menampungnya. Benar sekali. Xiao Chen, anjing itu, apa dia tidak tahu siapa dia? Kalau saja dia tidak berhubungan dengan Yunxuan, Yunxuan pasti sudah menikah dengan keluarga kaya di kota sihir, dan kekuatan keluarga Liu kita pasti akan semakin meningkat. Lupakan saja, suamiku, jangan terlalu banyak berpikir. Yunxuan sekarang menjadi wanita jalang, bahkan keluarga kelas 3 pun tidak akan menginginkannya. Wanita jalang sialan ini benar-benar telah merendahkan status bangsawan keluarga Liuku. Dulu, aku seharusnya melempar anak itu sampai mati di depannya dan membuatnya marah sampai mati, agar dia tidak mati setengah mati dan menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang di keluarga Liu sekarang. Baiklah, tidakkah kau menemukan seseorang untuk menjaga anak itu? Yunxuan sekarang sudah seperti mayat hidup, dia tidak akan bertahan lama lagi. Tidurlah. Hari sudah malam. Di Jiangbei, Xiao Chen sudah kembali ke pintu villa. Di sebelah, terdengar suara tawa. Dia samar-samar dapat melihat melalui jendela bahwa Su Ruoxue dan putrinya sedang bersenang-senang. Hal ini membuat Xiao Chen sedikit bingung. Kalau saja masa itu tidak terjadi, Zi pasti bisa bermain dengan gembira bersama ibunya seperti ini sekarang, kan?
Setelah menonton sebentar, Xiao Chen datang ke pintu rumah keluarga Su dan mengetuk. Su Ruoxue segera berlari untuk membuka pintu, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Xiao Chen, matanya yang indah tidak bisa tidak berbinar. Kamu sudah kembali. Anak itu sudah bangun. Aku sudah membuatkannya makanan dan sekarang sedang bermain dengannya. Xiao Chen mengangguk. Saya melihatnya, terima kasih. Sama-sama, Ziyi sangat imut dan aku juga menyukainya. Ziyi, kemarilah dan panggil aku ayah. Xiao Ziyi melangkah maju dengan kakinya yang kurus, lalu berlari ke arah Xiao Chen seperti kepulan asap, dan berteriak dengan suara bayi. Ayah. Tubuh Xiao Chen bergetar, dan kata, ayah, langsung menusuk hatinya. Bisakah kamu bicara sekarang? Su Ruoxue menjelaskan. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya sebelumnya. Dia mungkin belum belajar bahasa itu. Namun, dia bisa berbicara sekarang. Saya telah mengajarinya banyak kosakata. Terima kasih. Xiao Chen menggendong putrinya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus lagi. Aku, Xiao Chen, tidak berutang banyak pada orang lain dalam hidupku, dan kamu adalah salah satunya. Jika kamu memiliki masalah di masa mendatang, kamu dapat memberitahuku dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Wajah Su Ruoxue sedikit memerah. Kenapa kamu begitu serius? Aku hanya membantumu mengurus anak untuk sementara. Yang tidak diketahuinya adalah masa lalu Xiao Ziyi, jadi dia tidak tahu betapa pentingnya kebahagiaan dan pertumbuhan yang dibawanya bagi Xiao Ziyi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Aku, Xiao Chen, akan menepati janjiku. Su Ruoxue mengangkat bahu. Baiklah, kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah berkata demikian, Su Ruoxue mengusap kepala kecil Xiao Ziyi, tersenyum cerah, dan berkata, Xiao Ziyi, sudah malam, ayahmu sudah kembali, kamu harus kembali dan tidur dengan ayahmu. Xiao Ziyi cemberut. Bibi, ayah, Ziyi, tidur bersama. Singkatnya, suasananya langsung menjadi sedikit canggung. Wajah Su Ruoxue memerah, dan Xiao Chen terbatuk ringan. Ziyi, Bibi Ruoxue, kalian harus pergi bekerja besok, kalian tidak bisa tidur bersama kami. Ziyi tampak sedih, dengan mata berkaca-kaca. Ziyi, baiklah. Jangan berisik. Xiao Chen tidak dapat menahan rasa sakit kepala. Bagaimana kalau lain hari? Ayah baru saja menemukanmu hari ini, bisakah kamu tinggal bersama ayah saja? Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Ziyi mengangguk dengan sedikit keluhan. Bab 16 tak berdaya. Melihat putrinya mengangguk, Xiao Chen meminta maaf kepada Su Ruoxue. Merasa menyesal. Su Ruoxue menggelengkan kepalanya. Anak-anak sungguh bodoh. Itu saja untuk hari ini, sampai jumpa besok. Xiao Chen menepuk kepala putrinya dan berkata, sampai jumpa, Bibi. Xiao Ziyi melambaikan tangan kecilnya dan berkata, sampai jumpa. Su Ruoxue tersenyum lembut. Kalau begitu besok Bibi akan bermain denganmu lagi. Mereka bertiga berpisah, kembali ke rumah masing-masing, dan tidur nyenyak. Xiao Ziyi tertidur lelap dalam pelukan Xiao Chen. Mungkin karena dia tidak tidur nyenyak selama bertahun-tahun. Dia bahkan meneteskan air liur dari mulut kecilnya. Itu membasahi lengan baju Xiao Chen. Xiao Chen bahkan tidak mengangkat lengannya sepanjang malam, membiarkan air liur putrinya membasahi pakaiannya. Karena dia mendapati bahwa meskipun Xiao Ziyi tidur nyenyak, tangan kecilnya selalu memegang kerah bajunya. Jelaslah, ketakutan yang telah berlangsung bertahun-tahun tidak dapat dengan mudah dihapus dalam sekejap. Sembari Xiao Chen membelai kepala kecil putrinya, ia diam-diam berpikir dalam hatinya. Pertama-tama, balas dendam atas orang tuaku, pamanku, dan paman ketigaku harus ditangani. Hanya dengan melakukan ini aku dapat menghibur arwah orang tuaku di surga. Kedua, kesehatan putrinya. Ia telah terkikis oleh serangga beracun selama bertahun-tahun. Dia harus memulihkan kesehatannya. Baru pada saat itulah Xiao Chen memiliki wajah untuk bertemu Liu Yunxuan. Pemikiran itu berlanjut hingga keesokan paginya. Saat fajar, Xiao Chen merasakan napas Kisah, jadi dia dengan lembut membaringkan putrinya di tempat tidur, mengganti baju, dan berjalan keluar dari kamar tidur. Kisah sudah berada di sudut, menunggu Xiao Chen terlebih dahulu. Melihat Xiao Chen keluar, Kisah segera melangkah maju. Xiao Chen membuat tanda, diam, dengan jarinya di sudut mulutnya, dan kemudian Kisah segera berbicara dengan suara rendah. Kaisar, tidak ada seorang pun dari Sekte 10.000 Racun yang tertinggal. Patriark Sekte 10.000 Racun telah disiksa sampai mati. Aku akan mengirimnya pergi pada akhirnya. Xiao Chen mengangguk. Setelah menyelesaikan laporannya, Kisah tidak pergi. Sebaliknya, dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Katakan saja apa yang ingin kau katakan, tak perlu disembunyikan. Ya, Kisah menanggapi dan berkata. Kaisar, ini adalah wilayah Kaisar Yan. Tidak cocok bagi kita untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Begitu kita ditemukan oleh Kaisar Yan dan terjadi konflik, saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Kaisar Yan. Mata Xiao Chen setenang air. Jangan khawatir. Saat aku datang ke sini, aku sudah bilang pada guru bahwa jika ada masalah, aku akan menanggungnya sendiri. Ini. Kisha, ketahuilah bahwa saudara-saudaraku adalah satu-satunya kepercayaanku. Jika bukan karena mereka, aku tidak akan pernah bertahan hidup selama bertahun-tahun ini. Aku tidak akan mampu meraih tahta yang kumiliki saat ini.
Tanpa mereka, apalagi tahta, bahkan jika aku diberi hidup kekal, apa artinya? Kisah mengangguk untuk memberi salam. Baiklah. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Kaisar. Turun. Baik. Kisah perlahan menghilang ke udara, dan di luar pintu, suara mobil sport terdengar. Xiao Chen melirik keluar jendela, bibirnya sedikit terangkat. Gadis ini benar-benar pekerja keras. Tidak heran dia bisa mendirikan kelompoknya sendiri dan meraih kesuksesan di usia muda. Xiao Chen segera berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan menemani putrinya. Su Ruoxue langsung pergi ke perusahaan. Sus Cosmetics Group adalah grup yang didirikan oleh Su Ruoxue seorang diri. Meskipun modal awal usahanya diberikan oleh ayahnya, setelah beberapa tahun kerja keras Su Ruoxue, perusahaannya telah menjadi salah satu perusahaan kosmetik teratas di Jiangbei. Oleh karena itu, di Jiangbei, selain kecantikan Su Ruoxue, bakatnya juga merupakan sesuatu yang sangat dihargai oleh semua orang. Banyak generasi kedua yang kaya tertarik pada Su Ruoxue. Tentu saja ini bukan cinta, ini hanya eksploitasi. Wanita yang cantik dan berbakat pasti akan melahirkan keturunan yang lebih baik. Halo, Presiden Su. Selamat pagi, Tuan Su. Karyawan yang baru saja datang bekerja menyambut Su Ruoxue dengan hangat. Su Ruoxue menanggapi dengan senyum cerah dan segera berjalan ke kantornya. Begitu pintu terbuka, seorang gadis cantik mengenakan setelan bisnis all abu-abu masuk dengan cepat menggunakan sepatu hak tinggi. Bos Su, apa yang Anda lakukan kemarin? Saya mencari Anda sepanjang hari tetapi tidak dapat menemukan Anda. Saya punya sesuatu yang pribadi untuk dikatakan. Apa itu? Katakan saja. Bos Su, laporan kinerja kuartal terakhir telah keluar, dan telah turun 17 poin persentase. Ini adalah penurunan ketiga berturut-turut tahun ini. Jika ini terus berlanjut, perusahaan kita tidak akan mampu menanggungnya. Para pemegang saham dengan suara bulat percaya bahwa Andalah yang menolak tawaran Tuan Ruan sebelumnya, yang menyebabkan situasi saat ini. Su Ruoxue mencibir. Xiao Wan, apakah kamu juga berpikir begitu? Ini. Tidak apa-apa, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Ya. Xiao Wan setuju, menarik rah bajunya dan berkata. Saya pribadi berpendapat bahwa hal itu terjadi karena terlalu banyak posisi kosong di dalam grup. Untuk mendirikan perusahaan, Anda harus mendatangkan banyak kerabat direktur, tetapi terlalu banyak dari mereka yang tidak memiliki keterampilan yang sebenarnya. Saya tidak akan banyak bicara tentang hal-hal lain, hanya berbicara tentang Departemen Penelitian dan Pengembangan, tidak ada produk baru selama hampir setengah tahun. Ditambah dengan serangan mendadak dari grup Ruan, kegagalan kami tidak dapat dihindari. Su Ruoxue mengangguk. Ya, Anda benar sekali. Tetapi Presiden Su, sekarang para direktur telah bersatu dan ingin menyingkirkan Anda dari jabatan Presiden. Saya benar-benar takut suatu hari. Apakah saya akan dikalahkan oleh mereka? Su Ruoxue tersenyum lembut, dan Xiao Wan tidak berani melanjutkan. Mereka ingin menyerang saya sekarang, tetapi ini belum saat yang paling kritis. Selain itu, saya sudah berusaha menemukan beberapa formula produk yang sangat bagus. Selama saya bisa mendapatkannya, saya dapat menstabilkan dan meningkatkan kinerja perusahaan, dan kemudian saya dapat berdiri teguh. Pada saat itu, sudah waktunya bagi saya untuk membersihkan dewan direksi. Jadi, saya butuh waktu, Anda tahu. Ini. Xiao Wan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan tegas di matanya. Bos Su, saya akan berusaha sekuat tenaga membantu Anda menunda sedikit lebih lama. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Xiao Wan, aku optimis padamu, jangan mengecewakanku. Ya, jangan khawatir, Presiden Su, saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Bagus sekali. Setelah kita berhasil, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Terima kasih, Tuan Su. Saya akan segera bekerja. Teruskan. Setelah Xiao Wan pergi, Su Ruoxue menelepon lagi. Pada saat yang sama, ekspresinya menjadi serius. Halo, apakah ini Kakek Tang? Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah Anda bisa menemui saya sekarang? Ini sangat penting bagiku, tolong. Baiklah. Apakah kamu ada di ruang medis? Aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Su Ruoxue tidak dapat menahan napas lega, kemudian tatapannya berubah penuh tekad. Tunggu saja, aku pasti berhasil. Bersambung.